Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat-sahabat tercinta, pada pagi ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi rezeki umur untuk menjalani kehidupan. Semoga sisa umur yang Allah titipkan kepada kita bisa kita isi dengan amalan-amalan terbaik, amalan-amalan terindah, yang semoga itu bisa menjadi bekal saat kita berpulang untuk selamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini tepatnya Rabu 9 September atau 21 Muharram. Sahabat-sahabat, tak terasa rasanya baru kemarin kita memasuki 1 Muharram 1442 Hijrah. Sekarang kita sudah ada di 21 Muharram. 21 hari itu rasanya singkat sekali ya. Itu isyarat bahwa memang kita hidup di dunia ini betah gitu ya. Kata orang Sunda mah betah. Sekalipun boleh jadi ada penderitaan-penderitaan yang kita lewati, ujian-ujian yang kita lewati, tapi rasanya waktu itu sangat singkat sekali. Hari ini kita sudah ada di 21 Muharram, hari Rabu ya. Ya sahabat-sahabat sekalian, pagi ini kita akan membahas sejumlah pertanyaan yang sudah saya terima, sejumlah masalah yang akan kita bedah di kesempatan pagi ini. Kita mulai dari yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar nanti kalau saya dicabut nyawa sama malaikat bisa mudah mengucapkan lafaz la ilaha illallah? Ya, apa yang Anda tanyakan itu juga merupakan cita-cita saya dan kita semua. Merupakan cita-cita kita semua. Saat kita dipanggil oleh Allah, kita mengucapkan kalimat tauhid yang paling inti, yang paling puncak ya. Karena yang namanya la ilaha illallah itu kalimat tauhid yang paling utama. Allah menyebutnya dengan kalimah thayyibah. Alam taro kaifa fa'ala kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan. Surat Ibrahim ayat 24. Tidakkah kau perhatikan Allah buat perumpamaan kalimah thayyibah? Kalimah thayyibah itu la ilaha illallah. Dan Nabi mengatakan, di antara ucapan yang aku dan para nabi ucapkan adalah la ilaha illallah. Nah, ucapan la ilaha illallah ini sangat indah dan kita berjuang untuk menjadi akhir ucapan kita saat ruh itu lepas dari jasad. Karena Nabi mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Talkinkan, bimbing orang yang akan wafat itu dengan la ilaha illallah. Bimbing ya. Fa innahu, sesungguhnya siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah dakhalal jannah, dia punya harapan untuk masuk surga. Itu sebabnya wajar kalau Anda bertanya, Ustadz, bagaimana caranya, triknya, ilmunya supaya saat saya wafat nanti mudah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi apa yang Anda tanyakan itu yang saya cita-citakan dan tentu saja dicita-citakan oleh semuanya. Sahabat-sahabat tercinta, ucapan la ilaha illallah tidak keluar begitu saja, tetapi melalui sebuah proses yang panjang dalam kehidupan kita. Ada orang yang meninggalnya di ruang ICU sendirian, tidak ada yang mentalkinkan. Dan sepertinya juga dia
tidak sadarkan diri. Karena semua pakai alat. Jantung ada indikatornya pakai alat, ya. Tekanan darah semua pakai alat. Dan sepertinya kalau keluarganya masuk ke ruangan ICU itu, dia juga sudah tidak respon sepertinya, ya. Tapi jangan Anda pikir dia itu tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Boleh jadi yang bersangkutan saat meninggal, dia berdua-duaan dengan Allah mengucapkan la ilaha illallah. Itu sebabnya kalau ada orang yang sakit keras di ruang ICU, tiap kali kita punya kesempatan masuk, jangan lupa untuk membisikkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekiranya dia meninggal tanpa ditemani siapapun, jangan salah, selama la ilaha illallah itu menghunjam dalam batin dan pikirannya, karena tiap hari ketika dia sehat selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidupnya, maka percayalah, orang itu akan mengucapkan la ilaha illallah dengan batinnya, sekalipun orang-orang yang sehat tidak ada di sekeliling almarhum. Makanya kalau kita ingin mengucapkan la ilaha illallah dengan mudah, itu ada kaitan dengan apa yang kita lakukan pada saat ini. Itu sebabnya kenapa kita harus berusaha mengisi hidup dengan amal soleh. Nabi SAW mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa marhum. Siapa yang kualitas hari ini, kualitas kesolehan hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang dirahmati. Berarti hari-hari yang kita lalui harus menghantarkan kita menjadi lebih baik, lebih soleh. Nanti ketika Allah memanggil kita, insya Allah kita berada di puncak kesolehan. Nah, itu yang saya katakan, ucapan la ilaha illallah itu dibangun, diciptakan, didesain, direkayasa melalui proses yang berkelanjutan seumur hidup kita, ya. Nah, jadi kalau Anda bertanya gimana caranya supaya mudah, ya dari sekarang kita jauhi dosa dan maksiat. Sebisa mungkin yang mengandung dosa kita jauhi, kita tinggalkan. Sekiranya kita pernah terjerumus dosa, bertobat kepada Allah, karena memang manusia itu makhluk yang kadang-kadang dia itu terjerembab. Jangankan kita, Nabi Adam saja sudah pernah melakukan dosa. Kalau dalam hari-hari kita ada dosa yang sudah kita lakukan, bertobat. Hari-hari berikutnya kita berjuang meninggalkan dosa. Hari-hari berikutnya kita berikhtiar mengisi hidup dengan amalan-amalan soleh. Nah, semoga dengan perjalanan hidup seperti itu, makin hari kita berusaha makin dekat, makin soleh, dosa dan maksiat makin kita kurangi. Sekiranya ada pernah dosa yang kita lakukan, kita tobat. Nah, pelan-pelan kita naik. Saat kita ada di puncak kesolehan, umur kita habis. Nah, itu yang dikatakan husnul khotimah. Dan itu yang sering kita mintakan, wa tawaffana ma'al abror. Ya Allah, wafatkan kami beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Dimulai dari apa? Rabbana ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni kesalahan kami. Wa kaffir anna sayyi'atina. Hapus dosa-dosa kami. Wa tawaffana ma'al abror. Wafatkan kami beserta orang-orang yang berbuat abror, orang-orang soleh terdahulu yang meninggalnya husnul khotimah. Wafatkan hamba seperti mereka yang sudah wafat lebih dulu dan menikmati husnul khotimah. Itu diantara langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Nah, langkah-langkah ini harus dibingkai dengan nasihat-nasihat yang terus-menerus, ya. Jadi kajian kita seperti pagi ini 45 menit tiap pagi itu lumayan, teman-teman. Bisa memupuk pelan-pelan, ya gitu. Semoga dengan kajian-kajian pagi ini
Iman kita ada saat turun, dinaikin lagi. Sudah naik, lebih naik lagi. Ada maksiat yang kita lakukan, kita bisa sadar sehingga bertobat dengan nasihat-nasihat yang seperti sederhana. Saat ini Anda sambil, ibu-ibu bisa sambil siap-siap nyiapin sarapan suami, ya, beres-beres, kemudian sambil melakukan aktivitas-aktivitas. Mungkin ini sederhana, tapi apa yang masuk ke telinga semoga masuk dalam relung hati. Nah, terus ikut juga kajian yang lebih agak serius, ya kan? Makanya kita ada materi yang disebut dengan Al-Hikmah. Nah, itu sebenarnya tujuannya ya satu, supaya saat wafat kita bisa mudah mengucapkan la ilaha illallah sekalipun tak ada yang menemani kita. Jangan salah, kita nggak tahu wafat kita ini dalam keadaan apa. Ya, kan macam-macam. Ada yang sendirian wafat, ada juga yang dikelilingi oleh keluarganya. Nah, kita nggak tahu proses kematian kita itu nanti gimana. Apa dikelilingi oleh saudara? Apakah kita sendirian? Terserah. Apakah kita ini sendirian atau dikelilingi? Yang penting diri kitanya. Nah, inilah butuh pembinaan-pembinaan yang rutin. Ya, selain kita berjuang untuk mengisi hidup dengan amalan-amalan terbaik yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua bisa meraih husnul khotimah saat Allah memanggil kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ustadz mau tanya, jika sholat wajib kita tertinggal atau terlambat, misal duhur jam 12, terus saya sholat jam 12.30, apakah bisa sholat sunnah qobliyah terlebih dahulu? Ya, itu pertanyaannya. Tentu saja bisa, ya. Jadi kalau sholat qobliyah itu bukan berarti begitu azan, ya, Anda qobliyah, Anda sholat. Ya, itu yang paling bagus, karena Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdol? Ya Rasulullah, amal yang paling afdol itu apa? Kata Nabi, diantaranya adalah as-sholatu fi awwali waktiha. Kamu sholat di awal waktu. Memang afdolnya azan, ya, Anda sholat qobla atau rawatib baru sholat duhur. Tapi bisa saja Anda jam 1 baru sholat. Jam 1 itu baru sholat. Apakah saya boleh rawatib? Tentu saja boleh. Ya, tentu saja boleh. Kenapa? Karena waktu sholat duhur kan masih ada. Kalau jam 1, jam 2 itu waktu duhur masih ada kok. Tapi kalau misalnya Anda sholatnya udah mepet banget, diperkirakan tidak akan cukup untuk rawatib, ya jangan rawatib, ya. Misalnya Anda sholat duhur jam 3, sementara adzan asar jam 3:10 misal gitu. Ya, kalau sudah begini Anda jangan rawatib, langsung saja ke intinya, sholat duhur. Tapi kalau Anda sholat duhurnya jam 2, jam 2:30, itu kan sebenarnya masih ada waktu untuk rawatib. Jadi rawatib bisa kita lakukan kapanpun, tidak harus benar-benar di awal waktu, selama waktu sholat tersebut masih ada. Selama waktu sholat tersebut masih ada. Nah, rawatib tidak kita lakukan, satu, ketika benar-benar waktu sholat kita sudah habis. Yang kedua, ketika kita menjamak sholat. Kalau menjamak sholat, Anda tidak perlu rawatib. Seperti halnya Rasulullah ketika menjamak duhur dan asar di Arafah, saat Nabi wukuf di Arafah, itu beliau menjamak duhur dan asar. Dan perlu Anda tahu bahwa wukuf Nabi itu bertepatan dengan hari Jumat. Nah, Nabi tidak melakukan Jumatan. Jadi beliau tidak Jumatan karena apa? Karena kondisi beliau safar. Orang yang berhaji itu safar. Nah, makanya saat berhaji
dan ternyata wukuf itu jatuhnya pada hari Jumat, kan tidak sholat Jumat, tapi sholat duhur. Nah, Nabi ketika menjamak duhur dan asar tidak rawatib. Jadi kalau Anda menjamak, rawatib gugur. Lalu ketika Nabi sholat di Muzdalifah saat berhaji juga, beliau menjamak takhir. Kalau di Arafah, beliau jamak takdim. Duhur asar ditarik ke duhur. Ini waktu di Arafah. Beliau tidak rawatib. Beliau duhur, lalu qomat langsung asar. Lalu selesai wukuf, yaitu bertepatan dengan azan maghrib, Nabi berangkat ke Muzdalifah. Nah, beliau menjamak takhir di Muzdalifah itu. Ketika Nabi menjamak takhir, beliau melakukan apa dulu? Maghrib dulu sesuai urutan. Jadi kalau Anda menjamak takhir, urutannya ya seperti sholat yang normal. Maghrib dulu, baru kemudian qomat dan langsung ke isya tanpa rawatib. Jadi kapan Anda meninggalkan rawatib? Satu, ketika waktu sholat wajibnya sudah habis, ya, sudah mau habis. Kalau Anda rawatib, Anda waktunya tidak akan cukup untuk yang wajib. Nah, yang kedua, kapan Anda meninggalkan rawatib? Ketika sholat itu dijamak. Ketika sholat dijamak, maka rawatib tidak kita lakukan. Makanya kalau kita safar dan sholat kita jamak, yang ada rawatibnya cuma subuh saja. Kenapa? Karena subuh kan tidak dijamak dengan apapun juga. Rasulullah itu kalau sedang safar, duhur, asar dijamak, maghrib, isya dijamak, qashar, ya. Nah, tapi kalau subuh, beliau tetap menggunakan atau melaksanakan sholat rawatibnya. Itu yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan sholat rawatib. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sulit konsentrasi pada saat sholat. Saya mencoba melafalkan bacaan sholat dengan mengeluarkan suara tetapi tidak keras. Apakah boleh sholat 5 waktu dengan cara seperti itu? Ya, kalau itu bagian dari latihan, ya. Latihan Anda berkonsentrasi, silahkan saja. Tetapi jangan jadi pola, karena sholat itu kan ada dalilnya yang baku. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bagaimana aku sholat? Nah, jadi yang dimaksud aku di situ Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi kita ini sholat harus seperti yang Nabi lakukan. Bagaimana yang Nabi lakukan? Sholat yang Nabi lakukan itu dengan 2 cara, ya. Satu, beliau sholat dengan cara sir, ya. Sholat yang sir itu bagaimana? Seperti duhur, asar, ya. Itu sir. Bibirnya qomat kamit, tapi suaranya tidak keluar. Itu namanya sir, ya. Nah, ketika beliau baca iftitah, Allahumma ba'id baini, itu sir. Tapi begitu Fatihah, begitu surat, jahar untuk maghrib, isya, subuh. Nah, kapan dikeluarkan suara? Ada dalilnya. Maghrib, isya, subuh. Itu pun rakaat pertama dan rakaat kedua saja, saat baca Fatihah dan surat. Sesisanya sir. Sir itu qomat kamit. Nah, kalau Anda ingin berlatih qomat kamitnya, suaranya agak dikeluarkan untuk sementara. Ya, kalau namanya latihan tidak apa-apa. Tapi mari kita kembalikan, kalau Anda sudah terbiasa berkonsentrasi dalam sholat, maka suaranya makin dipelankan, ya, untuk
bacaan-bacaan yang sir. Ketika ruku kan sir, ya. Kita cuma qomat kamit, kemudian sujud, tahiyat dan seterusnya. Itu sir, ya. Sir itu apa? Lidah bibir kita qomat kamit tetapi suara tidak keluar. Itu namanya sir. Itu yang bisa saya jawab, ya, bisa saya jawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, apa betul bagi lelaki yang ikut sholat Idul Fitri atau Idul Adha pada hari Jumat, sholat Jumat juga nggak sholat Jumat juga nggak apa-apa, dan nggak ada sholat duhur buat mereka? Hatur nuhun, Pak. Bukan tidak ada sholat duhur, ya. Jadi begini, kalau sholat id itu jatuhnya pada hari Jumat, sholat id jatuhnya pada hari Jumat, Bapak yang sudah melakukan sholat duhur, Bapak yang sudah melakukan sholat id, ya, sholat id Anda lakukan. Nah, nanti Jumatan Anda boleh melakukan sholat duhur saja, tidak Jumatan. Itu namanya rukhsah. Saya ulangi, Bapak yang ikut sholat id, apakah Idul Fitri ataukah Idul Adha, kalau sholat id itu jatuhnya pada hari Jumat, nanti ketika siang Anda boleh tidak sholat Jumat, Anda ganti sholat Jumat dengan duhur. Itu namanya rukhsah. Bukan berarti duhurnya jadi hilang, ya kan gitu. Kan sholat id itu sunnah. Masa sholat sunnah kemudian menghilangkan sholat duhur? Jadi saya ulangi, bukan meninggalkan sholat duhur, tapi boleh mengganti Jumat dengan duhur gitu, ya. Kayak waktu Idul Adha tahun ini, kemarin sholat Jumatnya kan, sholat Idul Adhanya kan hari Jumat, betul nggak? Masih ingat nggak? Jadi untuk Idul Adha tahun ini jatuhnya itu hari Jumat. Nah, bapak-bapaknya sholat duha, sholat id, ya kan? Sholat id. Siangnya karena ngurus kurban, tidak Jumatan. Tapi tetap aja Anda harus sholat duhur gitu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara menghindari dosa yang sifatnya nagih? Jujur saya sulit untuk menghindarinya. Berulang kali dan saya ingin bertobat, tapi selalu berulang lagi dan berulang lagi. Mohon penjelasan. Ya. Manusia itu tergantung apa yang dibiasakannya. Untuk sesuatu itu nagih, tentu ada pembiasaan. Dan untuk meninggalkan sesuatu yang sudah edik, itu butuh perjuangan. Dan tentu saja ada rasa sakit yang kita alami, ya. Apapun sebenarnya tergantung apa yang kita biasakan. Kalau kita terbiasa sholat rawatib, terus nggak rawatib, itu nagih itu. Asa asa nggak afdol gitu, asa ada yang kurang. Kenapa? Karena boleh jadi sejak muda kita ini selalu rawatib. Begitu tidak rawatib, nagih gitu. Kalau Anda yang sudah terbiasa baca Quran, kalau satu hari saja nggak baca, asa ada yang kurang. Kenapa? Itu sudah nagih, sudah edik. Kenapa nagih? Karena kita melatihnya sampai-sampai kalau tidak membaca Quran rasanya ada yang hampa, ada yang kurang.
Apapun saudara-saudara, olahraga. Ada yang olahraga sudah edik, sudah nagih. Jadi kalau nggak olahraga tuh lemes. Kalau nggak olahraga itu seperti apa ya, badan kita itu pegel-pegel. Nah begitu olahraga, fit lagi. Nah itu yang bersifat keseharian. Dosa juga begitu. Dosa ada yang nagih. Kenapa? Karena kita ulang-ulangi. Coba ibu-ibu yang biasa ngegosip, kalau ketemu teman-teman nggak ngegosip, asa teabdol, asa hambar, ya. Kenapa? Karena gosip sudah menjadi bagian dari kehidupan Anda, kehidupan kita. Saya itu kalau ketemu sama teman-teman, muntah ngegosip, ya, asa nggak ada bumbu. Aduh, kamari mah ngobrol teh asa kering. Kenapa? Tuh ngomongkeun batur. Jadi ada orang yang kalau ketemu teman-temannya pasti aya gosip. Nah, percaya ke saya, nih orang ini kalau nggak menggosip, dia itu gatal gitu lidahnya tuh. Rasanya tuh seperti orang yang merokok, tidak merokok gitu kan. Bibirnya tuh nggak enak gitu. Nah, jadi kalau Anda bertanya kenapa ya ada dosa yang selalu saya ulang-ulang, berarti itu sudah edik, sudah nagih. Gimana caranya? Anda harus siap sakit, menderita, ya, harus siap menderita untuk menghentikan itu. Orang yang sudah terbiasa merokok, dia edik, menagih, berhenti merokok, dia kudu merasakan penderitaan. Apakah itu mulutnya asa kering, mulutnya asa bau, mulutnya wah gitu kan, terus badan jadi lemas gitu. Nah, tapi ada orang-orang yang bisa melewati fase ini. Akhirnya apa? Dia meninggalkan rokok. Sudah biasa aja dia meninggal. Tapi untuk benar-benar meninggalkan harus siap dengan rasa sakit dan penderitaan. Nah, meninggalkan dosa juga begitu. Karena ada dosa yang nagih, diulang lagi. Jadi sebenarnya Anda minta nasihat ke siapapun gak akan mempan. Nah ini mah kaitannya dengan tekad Anda. Orang nanya, Pak Am gimana saya cara menghentikan rokok? Saya bilang, kuniat, nu kuat. Niat yang kuat bisa. Tapi kalau saya kasih, caranya begini. Anda nanya ke dokter begini. Anda nanya kepada orang yang pernah edik dengan rokok, lalu akhirnya dia nanya pengalamannya, ya. Tapi ari kitanya tidak kuat niatnya, nggak bisa. Jadi ada dosa-dosa apapun ya ini saya contohkan dengan rokok gitu. Jadi apapun dosa bisa ditinggalkan tuh bukan karena pendapat orang. Dan Anda nanya ke saya, Anda nanya ke A, ke B, ke C, sok Anda tanya. Ari hati Andanya tidak bulat, tidak kuat, tidak ada perjuangan, ya nggak bisa. Tidak bisa. Makanya yang bisa menghentikan dosa itu bukan orang lain. Yang bisa menghentikan dosa itu diri kita. Jangan salah loh. Yang bisa menghentikan dosa itu bukan orang lain. Saya udah minta nasihat ke Pak Aam. Saya udah minta nasihat ke Pak Agung. Saya udah minta nasihat ke Ustadz Iwan. Saya udah minta nasihat ke Ustadz Ayat. Segala Ustadz, semua Ustadz sudah saya minta nasihati. Tapi kayak saya nggak rubah-rubah. Ya nggak berubahlah kalau andanya tidak mau dalam hatinya. Makanya an-niyatu mahalluhal qalbu. Sebenarnya tempatnya itu di niat di sini, ya, tekad gitu. Walaupun Anda nggak dengar nasihat dari siapapun, tapi kalau tekad Anda kuat, insya Allah itu bisa Anda tinggalkan. Jadi nasihat saya apa? Saya bukan menasehati Anda langkah-langkah meninggalkan dosa, bukan. Dan Anda tahu itu sudah salah. Makanya Anda bertanya, kumaha meninggalkan? Kok saya mengulang? Ya, kata kuncinya satu, emang tekad Anda tidak bulat. Tekad Anda masih belum 100%.
Mungkin tidak bulatnya itu yang menyebabkan Anda mengulang-ulang. Ya, walaupun Anda nggak minta nasihat sama saya, tapi kalau Anda mantap bulat, Anda siap menderita dengan meninggalkan dosa, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Makanya kan ada doa, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan condongkan hati kami kepada keburukan. Jangan sampai hati kami ini condong kepada keburukan. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikan kepada kami ya Allah cinta kasih darimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau maha pemberi kasih. Sahabat tercinta, jangan sepelekan doa ini. Karena Ummu Salamah pernah ditanya, doa apa yang paling sering dibaca oleh Rasul? Kata Ummu Salamah, satu, Nabi itu sering membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, yang tertera di surat apa? Al-Baqarah 201. Dan saya yakin kita hafal semuanya doa itu. Yang kedua, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan Engkau condongkan, jangan Engkau belokkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah. Berikan kepada kami rahmat-Mu. Rahmat-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha pemberi rahmat. Rahmat itu cinta. Nah, Anda berdoa agar hati itu diluruskan, dan ujung-ujungnya balik lagi kepada Anda, tekad Anda dan kesiapan Anda untuk merasakan penderitaan sesaat dari perbuatan-perbuatan dosa yang Anda lakukan. Untuk bisa ditinggalkan itu butuh penderitaan, tapi percayalah itu sesaat. Nanti lama-lama tubuh kita terbiasa tidak melakukan dosa itu. Lama-lama tubuh kita terbiasa. Karena manusia itu menjadi apa? Tergantung apa yang dibiasakannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua agar kita istiqomah dalam kebaikan, agar kita diberi kekuatan untuk meninggalkan perbuatan dosa. Sekiranya kita pernah berbuat dosa, semoga Allah memberikan kekuatan agar kita punya jiwa untuk bertobat, untuk tidak mengulangi, untuk mohon ampun dari perbuatan-perbuatan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau orang rajin mendawamkan saum sunnah dan saum wajib, sholat sunnah, sering ngaji Al-Quran, apakah doanya cepat dikabulkan oleh Allah? Kalau Anda ingin cepat dikabulkan oleh Allah tuh gimana? Nah, gitu kan pertanyaannya, apakah kalau saya rajin sholat sunnah, sholat wajib, saum sunnah, saum wajib, baca Quran, didawamkan gitu, apakah cepat dikabulkan? Nah, urusan cepat dan tidak itu kembali pada kehendak Allah. Tapi kalau apakah doa saya dikabulkan, saya katakan ya, pasti Allah kabulkan doa Anda. Tapi kalau pertanyaannya apakah cepat dikabulkan, itu mah wilayah Allah. Jadi begini teman-teman sekalian, sahabat-sahabat tercinta, coba Anda lihat surat Al-Baqarah 186. Pertanyaan Anda itu jawabannya ada di situ. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang minta. Tuh, dengar ya. Aku akan mengabulkan. Itu kan janji Allah. Makanya kalau Anda meningkatkan ibadah-ibadah sunnah, wajib, apakah cepat dikabulkan? Yang dijamin bukan cepat, tapi akan dikabulkan kalau Anda berdoa. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau si hamba itu berdoa, aku akan kabulkan. Tapi ada persyaratan yang harus dipenuhi. Ya, falyastajibuli wal yu'minu bi. Nah, ini yang suka dilupakan. Falyastajibuli, mereka memenuhi panggilanku. Yang dimaksud memenuhi panggilanku itu
melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu kan memenuhi panggilan. Makanya orang yang berhaji, berumrah mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Melaksanakan umrah, melaksanakan haji. Jadi faliyastajibuli, memenuhi panggilanku, maksudnya adalah melaksanakan perintah-perintahku, menjauhi apa yang aku larang. Faliyastajibuli wal yu'minu bi, dan mereka terus meningkatkan keimanan. Itu kuncinya. Semua doa pasti dikabulkan. Syaratnya kita berjuang memenuhi panggilan Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarangnya. Wal yu'minu bi, mengimaninya. La'allahum yarshudun, semoga dengan begitu mereka hidupnya terbimbing dengan petunjukku, gitu. Jadi kalau Anda bertanya, kalau saya mendawamkan ibadah ini akan cepat dikabulkan? Urusan cepat atau lambat kita tidak bisa menjawabnya, tapi kita bisa jamin bahwa semua doa dikabulkan. Apalagi ada ayat lain yang menegaskan dalam surat Al-Mu'min, surat Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum, berdoa kamu kepadaku, aku akan kabulkan. Jadi kesimpulannya semua doa pasti dikabulkan, apalagi kalau kita selalu meningkatkan amalan-amalan soleh. Jadi amalan soleh itu akan menjadi wasilah, akan menjadi perantara, akan menjadi penguat terkabulnya doa-doa kita. Urusan cepat atau lambat itu mah kita kembalikan pada kuasa Allah. Sebab Allah Maha tahu kapan doa itu kapan pengabulan doa itu terbaik untuk kita. Makanya doa itu ada 3 kemungkinan. Ada yang cash, kontan. Kalau menurut Allah kontan itu bagus, cepat itu bagus, Allah kasih. Tapi boleh jadi ada yang delay, ditunda. Sekarang berdoa baru dikabulkan 5 tahun kemudian, baru dikabulkan 10 tahun kemudian, bahkan ada yang doanya baru dikabulkan justru setelah kita mati. Ada orang yang minta agar anaknya soleh. Ketika dia masih hidup anaknya belum soleh, tapi setelah orang itu meninggal anak-anaknya pada insaf, pada hijrah, pada soleh. Kan banyak kejadian seperti itu. Yakinlah, di antara sekian ribu yang mendengarkan materi saya hari ini, ada orang yang dulu ketika orang tuanya masih hidup, bikin capek orang tua, lelah orang tua. Tapi alhamdulillah sekarang Anda berubah, Anda hijrah, Anda jadi orang soleh. Nah orang tua Anda keburu meninggal, ya. Itu namanya doa yang delay, ditunda. Tapi ada juga doa yang deposit. Deposit itu artinya kita akan tetap mendapatkan kebaikan dari doa-doa kita. Sekalipun doa itu tidak terkabulkan, karena kalau dikabulkan tidak bagus untuk kita. Saya berdoa untuk jadi presiden, misalnya. Saya berdoa untuk jadi presiden karena saya ingin memperbaiki masyarakat. Saya berdoa jadi presiden. Sampai mati saya tidak jadi presiden. Tapi niat saya jadi presiden itu ku Allah dicatat sebagai niat yang mulia, karena saya ingin memperbaiki keadaan. Tapi memang sampai mati saya tidak jadi presiden. Itu deposit, ya. Itu menjadi tabungan saya di akhirat dari segi apa? Niat yang bagusnya, gitu. Saya berdoa, ya Allah, beri saya kekuatan untuk hafal Al-Quran. Mulia nggak itu doa? Mulia. Ya Allah, biarlah Al-Quran itu ada di tubuh saya, ya Allah. Saya berdoa. Tapi memang daya ingat saya lemah, ya. Hafal satu surat yang satunya lagi hilang, ya kan, gitu. Jadi memang storage-nya itu, si tempatnya itu mungkin terbatas, ya. Hafal waduha asyams, lupa gitu. Jadi kayak katimpah gitu kan, gitu. Ya, hafal amma yatasaalun, waduha dan surat waduha dan al-adiyat itu lupa, gitu loh.
Jadi ujung-ujungnya sampai saya mati saya hafal tuh 7 surat. Tapi saya sudah berjuang ngapalin surat itu, ngapalin surat ini. Kemudian saya juga berdoa agar saya bisa hafid. Nah, saya sampai mati tidak hafid, tidak hafal Al-Quran. Tapi percayalah itu jadi deposit sama Allah, dicatat niat saya sebagai amal soleh. Jadi sahabat-sahabat sekalian, semua doa pasti dikabulkan. Ujibu da'watad da'i, aku akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum, berdoa aku akan kabulkan. Innallaha la yukhliful mi'ad, di ayat lain dikatakan Allah tidak akan menyalahi janji. Maka berdoalah dan husnuzon doa kita dikabulkan. Tapi apakah doa kita cepat? Apakah doa kita lambat? Apakah doa kita jadi deposit akhirat? Itu wilayah Allah. Kenapa? Allah Maha tahu doa apa yang dikabulkan yang terbaik untuk kita. Ada doa yang tidak dikabulkan karena Allah sayang, bahwa itu tidak baik untuk kita. Ya, saya berdoa untuk jadi presiden tidak dikabulkan sebab Allah tahu kalau saya jadi presiden maka rakyat ini bakal kecewa, perekonomian bakal anjlok, ya, keberagaman akan rusak. Jadi saya tidak dikabulkan jadi presiden tuh. Aam, kalau kamu jadi presiden, bangsa Indonesia hancur sama kamu. Nah, akhirnya saya tidak dikabulkan. Jadi tidak dikabulkan apa? Karena itulah yang terbaik untuk saya. Tapi jadi deposit di akhirat nanti bahwa saya pernah berniat baik, ya, untuk memperbaiki keadaan bangsa ini. Nah, itu contoh sederhana tentang doa yang kenapa tidak dikabulkan. Karena Allah Maha tahu bahwa kalau dikabulkan tidak akan bagus, ya, tidak akan bagus untuk saya dan untuk orang lain. Nah, sahabat-sahabat tercinta, berdoa terus, berdoa, perbaiki iman dan takwa kita, tingkatkan amal soleh kita, iman kita bina terus, bina. Jadi iman tuh kudu diasah, saudara-saudara. Nah, insya Allah nanti doa-doa kita terkabulkan. Dan Allah hanya akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat-sahabat tercinta, itu pertanyaan mengakhiri kebersamaan dan persis kaitannya dengan yang tadi ditanyakan. Insya Allah nanti malam ada materi Aku Beriman. Ingat gak tadi dalam pembahasan tentang doa? Faliyastajibuli wal yu'minu bi. Mereka memenuhi panggilanku dan mengimaniku. Aku beriman. Nah, sebenarnya iman itu, unsur-unsur yang harus ada dalam iman itu apa? Kalau teman-teman bisa jawab pertanyaan saya, nggak ikut juga nggak apa-apa. Unsur iman itu apa? Unsurnya apa? Ya, yang harus ada. Nah, itu contoh sederhana. Ya, unsur yang ada dalam iman itu apa sih? Kita suka bilang, aku beriman. Ya, terus unsurnya apa? Ya, saya tidak nanya rukun iman loh. Kalau saya tanya, apa itu rukun iman? Semua tahu. Unsur iman. Ya, nah, coba ya. Nah, kalau tidak bisa jawab, nanti malam akan kita bahas unsur-unsur keimanan itu apa. Ya. Kemudian buah dari iman itu apa? Itu contoh sederhana yang akan kita bahas nanti malam jam 19.30. Kita kudu paham unsur iman. Orang kalau ditanya apa itu iman, malah jawabnya teh rukun iman. Kalau saya tanya apa itu rukun iman, ya tamah udah dipelajari dari TK. Tapi unsur iman itu butuh pendalaman. Unsur-unsur yang dia itu harus inherent dalam diri kita. Gitu, ya. Nah, kemudian saat iman itu menghunjam dalam kita, akan muncul apa? Nah, ini yang akan kita bahas nanti malam jam 19.30 di Al-Hikmah online seri Aku Beriman. Dan di dalam Al-Quran ayat yang menyuruh kita menjadi orang beriman itu luar biasa. Termasuk salah satu syarat dikabulkannya doa, faliyastajibuli wal yu'minu bi. Kamu mengimaniku
Jangan-jangan ketika disebut mengimaniku itu pengetahuan kita hanya sebatas rukun iman, ya kan? Gitu. Nah, padahal kan tak sesederhana itu, ya. Itu yang akan kita bahas di kajian Al-Hikmah online malam ini jam 19.30. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira atas wakaf yang Bapak Ibu sudah titipkan ke Yayasan Percikan Iman, dan alhamdulillah wakaf dari Bapak Ibu sudah mulai diwujudkan, ya. Paling tidak 30%, 35%. Akuratnya saya harus nanya ke pelaksana lapangan. Yang pasti atap sekarang sudah jadi. Jadi sudah ada atapnya, strukturnya sudah ada, beton lantai 1, lantai 2 sudah ada. Karena ini 3 lantai ya. Jadi teman-teman, masjid kita ini 3 lantai. Lantai dasar, lantai tengah, ada lagi lantai setengah lantai atau kita sebut mezanin. Jadi sebenarnya 3 lantai masjid ini. Makanya menampung 2.000 orang. Kalau dengan halamannya bisa 3.000, ya kan gitu. Pak Am kok gede-gede banget. Kita mengantisipasi zaman. Banyak masjid yang bongkar pasang itu malah lebih mahal, ya kan begitu. Nah, kenapa besar? Karena masjid ini mengantisipasi akan adanya lonjakan-lonjakan penduduk di sana. Selain masyarakat, juga bakal ada lingkungan akademik di sana, ya. Persis tanah kita itu nempel dengan tanah punya Universitas Pajajaran. Ada 200 hektar di sana punya Unpad, dan itu akan menjadi bagian dari tempat pendidikan, pusat pendidikan. Selain Jatinangor, ada juga di daerah Arjasari, ya. Nah, masjid kita ini kurang lebih 300 meter. Dekat atau 300 meter. Jadi nanti di situ bakal banyak kegiatan-kegiatan akademik. Tentu saja saya antisipasi itu. Jazakumullahu khairan katsira. Anda yang sudah berwakaf, Anda cerdas. Kenapa saya katakan Anda cerdas? Karena Anda sedang berinvestasi untuk sesuatu yang abadi. Anda dikuburkan, tapi amalan autopilot, amal Anda ngalir terus. Kebayang berapa ribu orang yang nanti sujud di masjid itu. Berapa ribu orang yang menengadahkan kedua tangannya di masjid itu. Berapa ribu orang yang membaca Al-Quran di masjid itu. Berapa ribu orang yang bermajlis taklim di masjid itu. Di situ ada rezeki kita, tenaga kita, pikiran kita untuk jadi cahaya kubur. Makanya Anda yang cerdas, pasti Anda berwakaf. Karena orang cerdas itu berpikir futuristik, ya kan? Gitu. Silakan transfer ke Bank Mandiri 13.910.5.008. Yang paling gampang lah sekarang rata-rata udah punya M-Banking ya. Coba masukin sekarang, ambil M-Bankingnya, buka, coba ya. Masukkan ya nomor rekening Yayasan Percikan Iman, wakaf Yayasan Percikan Iman. Di situ tinggal masukin aja 13.000, udah 13010908508 save di M-Banking Anda. Bulan ini ada 500.000 wakaf, kirim. Bulan depannya ada 1 juta wakaf. Gampang kan? Kan ada di database M-Banking Anda. Ternyata dapat bonus nih ya. Sebelum apa-apa wakaf 5 juta, wakaf 10 juta, wakaf 100 juta. Anda orang cerdas. Karena apa? Kita dan saya dan Anda bakal mati. Tapi kita punya amalan yang autopilot. Dia bekerja terus. Sekalipun kita sudah jadi tulang daging kita sudah jadi tanah. Sahabat-sahabat tercinta, jadilah orang cerdas dengan cara berwakaf. Transfer ke Bank Mandiri
13.910 5.008. Atau Anda ingin memberkahkan bisnis Anda, keluarga Anda, diri Anda, diri kita semua. Saya inginlah hidup saya berkah, anak saya berkah, usaha saya berkah. Yuk, itu mah dengan infak dakwah. Ya, Anda transfer ke Bank Mandiri 13.054.54.1100. Nawaitunya infak. Kalau itu infak atau sedekah, boleh infak atau sedekah. Anda bisa transfer ke yang tadi, Bank Mandiri 13.054.54.1100. Dengan cara begitu, insya Allah anak-anak kita soleh, harta kita berkah, usaha kita berkah, rumah tangga kita berkah, ya kan? Gitu. Jangan-jangan anak-anak kita soleh itu ya karena keberkahan harta kita, bukan karena kehebatan kita mendidik, ya. Nah, saya tidak bisa mendidik anak-anak gitu loh. Tapi mudah-mudahan anak-anak itu soleh karena rezeki yang berkah, ya, karena kita berinfak. Nah, sahabat-sahabat tercinta, itu ajakan saya. Yuk kita sama-sama saling berpegangan tangan untuk membela agama Allah. Intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah menolong kamu, ya. Kita mau nggak ditolong sama Allah? Belalah agama Allah, ya. Sahabat tercinta, demikian insya Allah besok hari Kamis kita bertemu lagi di Bedah Masalah Percikan Iman. Materi ini bisa diikuti bukan selama 24 jam. Kapanpun Anda ingin dengar lagi materi yang saya sampaikan hari ini, Anda lihat di YouTube saya, di Aam Amiruddin Official Channel. Aam Amiruddin Official Channel. Anda bisa dengar materi ini, atau Anda bisa share. Ada materi yang menurut Anda hari ini tuh bagus nih, ini cocok nih dengan kasus teman saya. Share videonya lewat YouTube Aam Amiruddin Official Channel. Insya Allah menjadi bagian dari kemanfaatan kita. Saya Aam Amiruddin undur dulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.